lagi dengan saya, Elvika Sri Rejeki Bancin, jurusan Agribisnis dari Fakultas Pertanian. Hari ini kita akan belajar tentang metode HACCP atau biasa disebut dengan HACCP. Nah, teman-teman sudah pernah belajar nggak di dalam materi ini? Atau belum? Nah, jika belum, yuk mari kita sama-sama membahas tentang metode HACCP. Jadi, HACCP ini adalah singkatan dari Hard Analysis and Critical Control Point, atau disebut dengan analisis bahaya dan pengendalian titik kritis. Nah, materi HACCP ini berhubungan dengan standar prosedur dan pengawasan dalam industri manufaktur makanan. Dan tentunya, buat teman-teman yang mengambil jurusan pertanian, maka teman-teman akan membahas materi ini. Contohnya itu seperti di mata kuliah Manajemen Mutu Produk jurusan Agribisnis. Nah, jadi metode HACCP ini adalah suatu sistem jaminan mutu yang mendasarkan kepada kesadaran atau penghayatan, di mana hasad atau bahaya itu dapat timbul pada berbagai titik atau tahap produksi tertentu, tetapi dapat dilakukan pengendalian untuk mengontrol terjadinya bahaya-bahaya tersebut. Ternyata teman-teman, metode HACCP ini memiliki sejarah, di mana metode ini pertama kali dikembangkan di Amerika pada tahun 1960, di mana tujuan metode ini untuk dikembangkan sebuah sistem yang dapat menjamin keamanan pangan, khususnya bagi para astronot di luar angkasa. Jadi ternyata metode ini dikembangkan untuk melihat bagaimana atau untuk menjamin keamanan pangan bagi para astronot yang ada di luar angkasa. Kemudian, metode ini semakin berkembang dan diterapkan di berbagai perusahaan, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Nah, kunci utama metode HACCP ini adalah antisipasi bahaya dan identifikasi titik pengawasan, yaitu metode ini mengutamakan kepada tindakan pencegahan daripada mengandalkan kepada pengujian produk akhir. Artinya, metode ini hanya melihat atau bagaimana tindakan pencegahannya saja, tanpa melihat bagaimana pengujian produk akhirnya. Nah, sistem HACCP ini bukan merupakan sistem jaminan keamanan pangan yang zero risk atau tanpa adanya risiko. Akan tetapi, metode ini dirancang untuk meminimumkan risiko bahaya keamanan produk pangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Ada 5 langkah dalam membangun atau dalam tahap menerapkan metode HACCP ini. Jadi, perusahaan sebelum melakukan atau melaksanakan metode HACCP harus mengikuti 5 langkah tersebut. Adapun langkah yang pertama adalah membentuk tim HACCP, di mana perusahaan terlebih dahulu membentuk tim atau kelompok untuk melaksanakan metode HACCP ini. Nah, dalam membentuk tim harus melihat ada beberapa kriteria atau tindakan yang harus dilakukan, di mana setiap tim harus memiliki multidisiplin. Artinya, bukan hanya satu orang yang mempunyai disiplin ilmu, akan tetapi harus merangkul atau menampung seluruh ilmu yang dimiliki oleh setiap individu, baik dari divisi mana saja, sehingga di dalam tim tersebut terdapat banyak ilmu yang dapat dikembangkan dengan berbagai bidang. Artinya, penerapan metode ini harus memiliki beberapa ilmu yang dimiliki oleh setiap individu yang bergabung di dalam kelompok tersebut, sehingga proses pelaksanaan metode ini untuk menghasilkan mutu produk yang baik itu akan berjalan dengan baik, karena
Setiap individu memiliki kriteria atau kemampuannya tersendiri sesuai dengan bidang yang sudah ditentukan. Dan langkah yang kedua, membuat deskripsi produk. Artinya, ketika perusahaan sudah menghasilkan produk yang sudah diolah, maka langkah selanjutnya perusahaan harus mendeskripsikan produk yang akan dipasarkan, di mana perusahaan harus mendeskripsikan bagaimana ciri-ciri produk tersebut, bagaimana kualitasnya, dan bagaimana atau apa saja bahan baku produk yang digunakan, di mana produk yang harus digunakan atau bahan baku yang harus digunakan untuk mengolah produk tersebut harus merupakan bahan baku yang memiliki kualitas yang bagus dan aman untuk digunakan. Dan langkah yang ketiga, melakukan identifikasi rencana penggunaan, di mana perusahaan harus mendeskripsikan atau menjelaskan penggunaan produk tersebut untuk siapa saja produk tersebut dapat digunakan, dengan menjelaskan apa manfaat produk tersebut dan apa target pasar produk tersebut diolah. Artinya, perusahaan harus menjelaskan apa tujuan produk tersebut dibuat, untuk siapa produk tersebut dapat digunakan, sehingga konsumen dapat mengetahui apa kegunaan produk tersebut. Langkah yang keempat, menyusun diagram alir proses, yaitu perusahaan membuat diagram mulai dari proses produksi hingga proses pendistribusian, baik dari penggunaan alat di dalam proses produksi dan proses pendistribusian kepada konsumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh diagram alir proses produksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang menerapkan metode HACCP ini, yaitu proses pengolahan produksi roti manis isi fla dan krim. Nah, di mana tahap awal proses produksi roti ini yaitu dimulai dari penerimaan bahan baku. Contohnya itu seperti tepung terigu, ragi, gula krim, margarin, mentega, telur, dan bahan baku lainnya. Nah, sebelum melakukan penyatuan bahan baku, maka para karyawan harus melihat bagaimana kualitas produk tersebut, apakah masih bagus atau tidak, dan apakah aman untuk dijadikan sebagai bahan baku untuk pengolahan produk. Nah, jika sudah yakin atau jika sudah yakin bahwa produk tersebut sudah bagus, maka tahap selanjutnya melakukan pengayakan terigu, pencucian telur, dan pemecahan telur. Dan setelah tahap tersebut, melakukan tahap penimbangan untuk pembuatan fla, pembuatan roti, dan pembuatan krim. Kemudian, melakukan tahap mixing hingga proses penyimpanan. Nah, di dalam pengolahan harus memperhatikan prosedur dalam pembuatan produk yang digunakan, baik dari ukuran bahan yang digunakan hingga proses pengolahan produk tersebut, dan yang terakhir bagaimana proses pengemasan produk tersebut, apakah sudah bagus atau tidak, sehingga produk tersebut siap untuk dipasarkan ke konsumen. Dan setelah membuat diagram alir tersebut, langkah yang terakhir melakukan verifikasi diagram alir tersebut, di mana perusahaan akan melakukan audit secara berkala untuk menjamin mutu dan kualitas produk yang dihasilkan. Artinya, perusahaan harus melihat mulai dari awal proses produksi hingga proses pendistribusian. Apakah prosesnya berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Nah, selanjutnya ada 7 prinsip yang diterapkan di dalam metode HACCP ini, yaitu yang pertama, melakukan hazard analysis atau disebut dengan analisis bahaya. Nah, di dalam analisis bahaya, perusahaan akan menemukan 3 bahaya yang terjadi pada produk yang akan diolah, di mana
Bahaya tersebut disebut dengan bahaya biologi, bahaya fisika, dan bahaya kimia. Yuk kita bahas satu persatu bahaya tersebut. Yang pertama, bahaya biologi. Salah satu contoh bahaya biologi yang ada pada produk yang dihasilkan adalah munculnya bakteri pada bahan baku produk yang akan kita olah. Selain dari bakteri, ada juga disebut dengan Salmonella E. coli dan sebagainya. Maka dari itu, untuk mengatasi terjadinya bahaya tersebut, perusahaan harus mengacu pada aturan Undang-Undang BPOM atau Manajemen Kesehatan untuk mengetahui apakah produk kita sudah terbebas dari bakteri yang berbahaya, sehingga produk tersebut dapat menjadi produk yang bagus untuk dikonsumsi dan memiliki mutu yang bagus. Dan yang kedua, bahaya biologi. Nah, perusahaan selain menemukan bahaya fisika, perusahaan juga menemukan bahaya biologi pada produk yang dihasilkan. Contoh dari bahaya fisika adalah adanya kontaminasi material asing, seperti adanya ditemukan rambut para pekerja, baut atau alat produksi, dan lain sebagainya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas produk. Nah, maka dari itu, para karyawan harus menggunakan APD yang baik pada saat melakukan kegiatan produktivitas, sehingga tidak menimbulkan jatuhnya bahan-bahan yang dapat merusak kualitas produk tersebut. Dan yang ketiga disebut dengan bahaya kimia, di mana bahaya kimia ini contohnya seperti adanya aturan bahan-bahan lain yang tidak diizinkan masuk, di mana bahan-bahan itu berasal dari penggunaan alat-alat produksi. Sebagai contoh, pada saat kegiatan produksi ada yang menggunakan mixer. Nah, di dalam mixer tersebut terdapat kandungan pelumas atau minyak yang terkandung di dalam alat mixer tersebut yang dapat mempengaruhi rasa atau kualitas produk. Jadi, ketika pelumas ini masuk ke dalam olahan produk, baik itu makanan atau minuman, maka perlu diperhatikan apakah pelumas yang masuk itu banyak atau sedikit. Nah, jika masih sedikit, masih bisa ditoleransi oleh auditor. Namun, jika sudah banyak, maka perlu dilakukan pengolahan ulang, sehingga tidak mempengaruhi kualitas produk dan mutu yang dihasilkan. Dan yang kedua, prinsip yang kedua, menentukan critical control point atau disebut dengan titik kendali. Contohnya itu, di dalam pengolahan produksi tentunya ada tahap penyimpanan, yaitu perusahaan harus mengendalikan penggunaan ruangan tersebut, baik itu penggunaan temperatur ruangan, suhu, waktu sterilisasi, atau komposisi yang digunakan dalam pengolahan produk, makanan, atau minuman, dan melihat bagaimana penggunaan ukuran bahan yang digunakan, apakah sesuai standar atau keamanan produk tersebut. Prinsip yang ketiga, menetapkan critical limit atau batas kritis. Contohnya seperti, kita harus menetapkan limit atau batasan suhu yang digunakan di dalam proses produksi atau proses penyimpanan produk, di mana limit atau batasan suhu yang dapat ditoleransi sehingga pengolahan produk tersebut dapat berhasil dan tidak memberikan dampak negatif bagi produk yang dihasilkan. Yang kelima, menetapkan sistem pemantauan, di mana prinsip ini merupakan kegiatan monitoring dengan mendata dan menandai apa saja yang akan dipantau dan dibuat di dalam form, dan menentukan siapa saja yang bertugas memantau selama proses produksi berlangsung. Artinya, di dalam metode HACCP ini, nah, tadi sudah dibentuk tim. Jadi,
Dari beberapa tim tersebut tentunya memiliki divisi-divisi yang sudah ditentukan. Maka divisi yang bergerak atau bekerja di bidang pemantauan harus memantau kegiatan produksi itu mulai dari awal proses produksi hingga proses pengemasan produk tersebut. Dan yang keenam, prinsip yang keenam menetapkan tindakan koreksi. Nah, jika sudah melakukan pemantauan dan menemukan kesalahan, maka perusahaan harus melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang terjadi di dalam produksi tersebut. Contohnya itu, adanya penyimpangan dalam proses produksi, seperti ditemukan bahan baku roti yang tidak bagus atau sudah lama. Maka, tindakan yang harus dilakukan adalah membuang bahan baku tersebut dan menggantikan langsung dengan bahan baku yang lebih bagus, di mana bahan baku yang baru itu harus memenuhi standar mutu kualitas yang sudah ditentukan. Prinsip yang ketujuh, menetapkan prosedur verifikasi, di mana perusahaan membuat form data yang sudah dipantau dan menandai bagaimana yang sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan, seperti penggunaan temperatur sudah bagus, waktu proses produksi sudah berjalan dengan lancar, dan tidak ada ditemukan kendala setelah menandai. Nah, setelah menandai bagian tersebut dan sudah melakukan laporan, perusahaan harus kembali memverifikasi apakah laporan tersebut benar atau tidak yang dilakukan oleh pengawas dengan terjun langsung ke lapangan. Nah, prinsip yang terakhir, menetapkan dokumentasi atau membuat dokumentasi. Contohnya itu, perusahaan atau tim pengawas membuat surat dalam bentuk kertas yang di dalamnya terdapat tanggal yang menyatakan bahwa proses produksinya berjalan dengan lancar, dan di dalamnya itu ditandatangani oleh pengawas yang sudah melakukan verifikasi, atau dokumentasinya dapat dilakukan dalam bentuk foto atau video sebagai bahan evaluasi oleh perusahaan tersebut. Ternyata ada beberapa manfaat dalam menerapkan metode HACCP, yaitu yang pertama, menjamin keamanan pangan. Ketika perusahaan sudah menerapkan atau menggunakan metode HACCP, maka produk yang dihasilkan dapat terjamin dan memiliki kualitas yang baik dengan mutu yang terjamin untuk dikonsumsi. Karena konsumen akan menjadi perusahaan yang memiliki standar keamanan produk yang tinggi, khususnya di bidang pangan. Dan yang kedua, dapat memberikan bukti sistem produksi dan pengenangan produk yang aman. Nah, metode HACCP ini akan memberikan bukti bagaimana sistem produk yang dilakukan, karena beberapa tahap dalam metode HACCP ini terdata dengan baik, mulai dari proses pengolahan hingga pemasaran, serta mengutamakan bagaimana penanganan produk yang dihasilkan apakah aman dikonsumsi, karena menggunakan bahan-bahan yang higienis dan berkualitas. Fungsi yang ketiga, dapat memberikan kepuasan pada pelanggan akan konformitasnya terhadap standar nasional maupun internasional. Nah, dengan adanya penerapan metode HACCP ini, maka perusahaan akan memberikan kepuasan kepada konsumen terhadap produk yang dihasilkan, karena produk yang dihasilkan memiliki mutu yang terjamin dan aman untuk dikonsumsi, sehingga produk yang dihasilkan dapat mencapai standar nasional maupun internasional. Dan yang keempat, memberikan rasa percaya diri pada produsen akan jaminan keamanannya. Nah, ketika perusahaan menerapkan metode HACCP, maka perusahaan tersebut dapat percaya diri dan berani menjamin bahwa produk yang dihasilkan itu memiliki jaminan keamanan, karena
dapat memberikan bukti perusahaan tersebut sudah menerapkan metode HACCP, baik itu melalui sertifikat atau bukti pencapaian yang diraih oleh perusahaan terhadap jaminan produk yang dihasilkan. Nah, fungsi yang kelima, mencegah kasus keracunan pangan. Sebab di dalam penerapan sistem HACCP ini, bahaya dapat diidentifikasi secara dini. Contohnya, seperti perusahaan akan terlebih dahulu mengidentifikasi keamanan bahan baku dari bakteri atau kualitas bahan baku tersebut sudah diperhatikan, serta memperhatikan proses produksinya berjalan dengan aman dan bersih, dan memperhatikan kualitas tempat penyimpanan dengan penggunaan suhu ruangan dan temperatur yang baik, serta proses pengemasan yang baik dengan memiliki standar yang tinggi, sehingga produk tersebut aman dari serangan penyakit yang menyebabkan keracunan bagi konsumen. Nah, fungsi yang terakhir dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan produksi atau ketidakamanan pangan, di mana di dalam menerapkan metode HACCP ini, setiap tim di dalam perusahaan tersebut bekerja secara maksimal dan hati-hati. Karena sebelum tim dibentuk, perusahaan harus memilih tim atau individu yang memiliki disiplin ilmu yang tinggi dari berbagai bidang yang sudah ditentukan. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu contoh perusahaan yang menerapkan metode HACCP ini, di mana perusahaan ini merupakan PT Prima Citra Nutrindo Surabaya, yaitu perusahaan yang memproduksi ayam bakar bumbu health di divisi cateringan diet, di mana adapun latar belakang perusahaan ini adalah industri penyelenggaraan makanan jasa boga di Indonesia dewasa ini semakin berkembang sangat pesat, baik di berbagai tempat cateringan bermunculan, menawarkan berbagai mutu makanan yang beraneka ragam. Variasi menu bukan hanya menjadi daya tarik di dalam makanan tersebut, tetapi kandungan gizi di dalamnya menjadi indikator bagi kesehatan konsumen. Makanan yang kini mulai banyak variasi dan diminati konsumen bukan saja yang mempunyai kandungan gizi yang baik, tetapi juga harus memiliki keamanan pangan yang jelas. Salah satu cara untuk menjamin keamanan pangan produk yaitu dengan sistem jaminan keamanan pangan yang disebut dengan analisis bahaya dan pengendalian titik kritis atau HACCP. HACCP mempunyai peran sangat strategis untuk menjamin keamanan produk pangan yang dihasilkan industri pangan sebagai acuan dalam pengolahan keamanan pangan. Nah, di sini ada profil perusahaan, di mana PT Prima Citra Nutrindo atau disebut dengan PT PCN merupakan salah satu perusahaan bidang jasa boga untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan menerapkan konsep personalized. Konsep ini merupakan pelayanan dengan menyesuaikan kebutuhan individu berdasarkan antropometri, usia, status gizi, riwayat penyakit, yang dilengkapi dengan hasil penunjang medis atau target kesehatan yang diinginkan. Nah, selanjutnya, tahap penerapan hazard analisis critical control point di PT Prima Citra Nutrindo atau PCN. Pengamatan dilakukan pada pelaksanaan pemenuhan standar keamanan pangan dengan HACCP produk sampel ayam bakar bumbu health. Untuk melakukan HACCP diperlukan 12 langkah dengan penerapan 7 prinsip HACCP. Langkah awal dalam penerapan HACCP adalah pembentukan tim HACCP pada sistem produksi ayam bakar bumbu herbs di divisi catering diet. Yang pertama, tahap pembentukan tim HACCP. Tim HACCP yang terdapat pada PT Prima Citra Nutrindo terdiri dari beberapa anggota dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda.
Anggota tim berjumlah 4 orang dan masing-masing mempunyai tugas mulai dari penanggung jawab dapur pasien, mutu resiko, rumah tangga, hingga teknik. Pemantauan dilakukan setiap 6 bulan sekali dan dikoreksi oleh penanggung jawab dapur yang menjadi salah satu anggota tim HACCP. Selanjutnya, deskripsi produk. Ayam bakar merupakan masakan olahan dari daging ayam yang diberikan bumbu kecap hingga madu dan didiami dalam waktu tertentu untuk menghasilkan rasa manis dan gurih. Sebelum dipanggang, daging ayam direbus dengan jahe dan jeruk nipis untuk menghilangkan rasa manis, amis. Kemudian, daging direndam dengan bumbu bakar selama beberapa menit untuk selanjutnya melakukan proses pemanggangan. Selanjutnya, di dalam deskripsi produk ada beberapa bahan baku produk tersebut. Yang pertama itu daging ayam, bawang putih, jahe, daun jeruk, ketumbar bumbu, rempah-rempah, saus tomat, dan kecap. Di mana metode pengolahan produk tersebut yaitu yang pertama, perebusan pada suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian, pemanggangan pada suhu 200 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, jenis kemasan produk ini disebut dengan convert bag. Nah, di sini ada kriteria penerimaan bahan baku atau kualitas bahan baku yang digunakan di dalam pengolahan produk ayam ini, yaitu bahan baku ayam, di mana kriteria dari bahan baku ayam ini yaitu diterima dalam keadaan segar dan langsung digunakan untuk bahan baku, proses, atau disimpan sebagai stok dalam keadaan dibekukan. Dan yang kedua, diterima hanya dari pemasok yang telah disetujui oleh tim HACCP, di mana dengan memeriksa nota pembelian atau pengiriman dari pemasok. Yang kedua, bahan bawang putih. Dikemas dalam bentuk kupas, disimpan di dalam plastik. Yang ketiga, bahan baku jahe, yaitu dalam bentuk utuh, tidak ada tanda busuk, sudah dicuci bersih, dan tersimpan di dalam kemasan plastik. Dan yang keempat, rempah-rempah. Diterima dalam botol kemasan, disimpan dalam kemasan yang tertutup dan bersegel. Yang selanjutnya, kecap manis. Diterima dalam botol kemasan, tersimpan di dalam kemasan yang tertutup dan bersegel. Selanjutnya, saus tomat. Diterima dalam botol kemasan, disimpan dalam kemasan yang tertutup di dalam bersegel. Nah, di sini bahan baku yang digunakan untuk pengolahan ayam tersebut yaitu bahan baku yang sudah aman dan sudah diperiksa oleh pihak HACCP apakah bahan baku tersebut memiliki kualitas yang bagus atau tidak. Selanjutnya, penyusunan diagram alir, di mana diagram alir yang dibuat berdasarkan pengamatan pada proses produksi ayam bakar bumbu herb dimulai dari bahan diterima hingga menjadi masakan yang telah siap disajikan kepada konsumen. Diagram dibuat dan langsung diverifikasi pada kondisi proses sebenarnya di lapangan. Diagram alir dapat dilihat pada gambar konfirmasi bagan diagram alir di lapangan. Konfirmasi bagan alir merupakan pemeriksaan ulang antara diagram alir yang sudah dibuat oleh peneliti dengan proses yang terjadi sesungguhnya di PT Prima Citra Nutrindo. Berdasarkan bagan air yang telah dibuat, peneliti untuk HACCP produk ayam bakar bumbu herb sudah sesuai dengan dokumen kontrol HACCP di PT Prima Citra Nutrindo. Selanjutnya, identifikasi bahaya pada proses pembuatan produk, di mana pada proses produksi, hal yang dilakukan yaitu penyiapan air perebusan. Nah, potensi bahayanya tidak ditemukan adanya bahaya. Biasanya, sumber bahayanya itu berasal dari kontaminasi dari air
yang digunakan di dalam proses produksi. Dan yang kedua, penerimaan bahan baku segar, yaitu ayam, di mana potensi bahaya yang terjadi yaitu adanya debu dan masuknya kerikil. Nah, sumber bahayanya itu berasal dari bongkaran muatan produk tersebut. Nah, dan kontaminasi tangan pekerja yang mengandung bakteri. Yang selanjutnya, penerimaan bahan baku basah seperti bawang putih dan jahe. Biasanya potensi bahayanya itu seperti adanya debu dan kerikil, dan sumber bahayanya dari penanganan pengemasan dari pemasok. Dan selanjutnya, proses penerimaan bahan baku saus tomat, kecap manis, dan oregano, di mana tidak ada ditemukan potensi bahaya yang terjadi. Tahap selanjutnya, perebusan air mendidih. Tidak ada kontaminasi bahaya yang terjadi. Pencucian, biasanya jenis bahayanya itu adanya sisa kotoran lemak atau minyak. Nah, sumber bahayanya itu berasal dari kebersihan alat yang kurang baik. Selanjutnya, penyimpanan rak, adanya debu dan kerikil. Sumber bahayanya itu biasanya kebersihan tempat yang kurang baik. Dan yang selanjutnya, mixing, pembuatan bumbu rebus, di mana adanya logam dan cemaran timbal. Sumber bahayanya itu biasanya adanya kontaminasi logam dari blender yang digunakan. Selanjutnya, mixing, pembuatan bumbu bakar. Biasanya jenis bahayanya itu adalah adanya kandungan logam. Sumber bahayanya adanya kontaminasi logam dari blender yang digunakan. Dan yang terakhir, serta beberapa tahap-tahap selanjutnya, contohnya itu seperti perendaman daging ayam dan penirisan daging ayam, di mana jenis bahayanya itu adanya kandungan salmonella, dan sumber bahayanya itu adanya kontaminasi dari lingkungan karena di tempat yang terbuka. Hingga yang terakhir, proses saving, di mana jenis bahaya yang ada yaitu adanya kandungan debu, kotoran lain, dan adanya rambut. Biasanya, sumber bahayanya itu berasal dari lingkungan sekitar dan keadaan yang tidak tertutup dengan penutup makanan. Dan tahap selanjutnya, penentuan Critical Control Point atau CCP. Identifikasi penentuan titik kendali krisis atau Critical Control Point pada produksi ayam bakar bumbu herb ini. Divisi catering diet dilakukan mulai dari proses persiapan air, perebusan, hingga penyajian. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan pada proses pembuatan ayam bakar bumbu herb, didapat dua proses yang dimiliki CCP, yaitu proses cooling dan atau disebut dengan pendingin, dan saving atau penyajian. Nah, pada proses cooling atau pendinginan, pada proses ini tempat untuk mendinginkan produk berada di tempat yang terbuka dan tidak tertutup dengan baik di ruang pengolahan. Dan pada proses saving atau penyajian, terbukanya makanan yang disajikan menjadi faktor yang berisiko terjadinya kontaminasi. Ruangan penyajian yang menjadi satu dengan bagian packaging butuh perhatian lebih terkait higienis sanitasi karyawannya. Karena setidaknya sebelum dilakukan packaging, sebaiknya produk tetap tertutup terlebih dahulu selama proses selanjutnya akan dilakukan. Meskipun sudah menggunakan APD, tetapi banyaknya jumlah karyawan yang berada di ruangan packing dapat meningkatkan risiko kontaminasi silang antara bahan makanan dan lingkungan yang ada di sekitar pengemasan produk tersebut. Nah, tahap selanjutnya, penentuan batas kritis di setiap critical control point. Berdasarkan identifikasi bahaya dan titik kendali kritis pada produksi ayam bakar bumbu herb, maka batas kritis untuk mencegah bahaya biologis, fisik, dan
kimiawi pada proses pengolahan pangan, yaitu produksi ayam bakar masih terdapat beberapa proses pekerjaan yang dapat menimbulkan terjadinya risiko terhadap olahan pangan. Risiko yang terjadi antara lain yaitu tercemarnya olahan pangan dikarenakan kondisi ruangan cooling yang kurang mendukung, kebersihan lingkungan pada ruangan serving dan packaging, serta APD karyawan yang tidak baik. Di sini ada beberapa batas kritis CCP produk ayam bakar bumbu HERB. Yang pertama, jenis bahaya, yaitu pada tahap calling. Terdapat debu atau serangga, risiko kontaminasi patogen udara, dan batas kritisnya penggunaan penutup tudung saji atau pelindung. Nah, proses pemantauannya yaitu kondisi ruangan, kondisi wadah untuk tempat ayam yang didinginkan. Nah, tindakan koreksinya yaitu tempat pendinginan yang memiliki sirkulasi yang baik dan tertutup agar terhindar dari kontaminasi fisik dan biologi. Nah, verifikasinya memberikan teguran kepada chef saat wadah tidak tertutup. Dan yang kedua pada tahap saving. Jenis bahayanya terdapat debu dan bakteri di sekitar produk yang bersumber dari masakan yang tidak tertutup dan karyawan yang melakukan packaging itu. Dan yang kedua, batas kritis. Adanya penutup masakan dan sirkulasi udara tempat saving dan packaging. Pemantauannya, kebersihan lingkungan pada ruang serving dan packaging serta APD karyawan. Nah, tindakan koreksi, karyawan yang ikut serta dalam proses packaging harus menjaga kebersihan diri dan dikurangi jumlah agar sirkulasi udara lancar. Verifikasinya, menutup masakan yang disajikan, menjaga sirkulasi ruangan tetap terjaga dengan baik, dan membuka serta menutup ruangan pemorsian. Nah, dan yang terakhir itu di kesimpulan. Selama tahap proses pembuatan ayam bumbu HERB divisi catering diet yang dimulai dari persiapan air perebusan hingga penyajian terhadap 3 potensi bahaya yang ditinjau dari segi biologi, fisik, dan kimiawi. Dalam pelaksanaannya, PT PCN telah memegang sertifikat ISO 22000 sehingga mampu melaksanakan sistem HACCP ini dengan baik. Tahap produk ayam bakar bumbu HERB dimulai dari proses perebusan air hingga serving diketahui terdapat 2 tahap, yaitu critical control point yang harus diwaspadai, yaitu tahap pendinginan dan tahap penyajian. Pada titik kritis pada tahap pendinginan dan penyajian merupakan titik yang dianggap paling memungkinkan terjadinya kontaminasi. Jeda waktu antara pendingin dan pengemasan dianggap kritis karena dapat menyebabkan kontaminasi silang dari udara. Nah, jadi teman-teman, perusahaan ini merupakan perusahaan yang sudah memiliki mutu produk yang baik karena sudah menerapkan sistem HACCP-nya itu dengan baik. Mulai dari proses pembentukan tim, mulai dari proses pemantauan produk, pemantauan bahan baku, hingga proses pengolahannya. Sehingga perusahaan ini merupakan perusahaan yang menghasilkan produk ayam bakar yang memiliki kualitas dan mutu yang baik. Jadi teman-teman, demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang metode HACCP ini. Kiranya materi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua karena metode ini berhubungan dengan mutu produk yang akan kita produk, khususnya makanan yang akan kita konsumsi. Sehingga terlebih dahulu kita harus melihat bagaimana proses produktivitas dalam perusahaan tersebut. Apakah sudah baik atau tidak. Ketika produktivitasnya sudah baik, tentunya produk makanan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut memiliki mutu yang baik pula. Dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah bersedia menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like dan di komen ya teman-teman. Bye-bye.